Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Saifuddin Zuhri, yang sama-sama kita hormati penasehat senior Pak Haji Cep Suhendi, yang sama-sama kita hormati Pak RW 16 ya, dan juga para RT di lingkungan RW 16, para ustadz, para kiai yang senantiasa membina jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, pini sepuh, hadirin yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini saya bisa berjumpa silaturahim dengan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas ini. Saya doakan semoga para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas ini dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, ya, panjang usia, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga komitmen untuk istiqomah memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini, ya, supaya kita semua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah, dan juga kita sama-sama memohon kepada Allah, kalau kita berjumpa dengan Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah, ya. Siap bapak-bapak husnul khotimah? Oh, siap, maka dipayun. Kita gitu ya. Gitu. Jeno hoyong enggal tepang sarang Gusti Allah, ya, sarang balesan kasayan ti Gusti Allah, ya, mangga dipayun kan gitu ya, gitu. Ya, gitu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, yang sehat walafiat aya, ya, ajan pewatnya sehat kene, ya, jag-jag kene, nah, eta karunia ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka itu patut kita syukuri. Kita pada malam hari ini
menyiapkan diri untuk sama-sama berada di Masjid Al-Ikhlas. Ya, biasanya naon ya, nonton TV, ngopi, ya, nonton bola gitu. Apalagi di tetangga sabelah ya panggung. Gitu ya. Jika geus atuh anu hayang dangdutan mah. Gitu ya gitu. Siap-siap rek naon? Nyumbang, ya, nyumbang rek nyawer kan gitu. Naon itu panjang waktosna ya. Insya Allah pribados mah mualami-lami lah gitu ya. Tadi disebutkan cenah ti UIN cenah, padahal ti Bumi Harapan kan gitu ya. Ti Bumi Harapan tatangga ya, biasa kapunggurnya sok ngisi di dia gitu. Kusabab ayeuna mah alhamdulillah Pak pembina masjid sudah banyak kader-kader ya, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mumpuni. Tadi di Al-Inayah mah teu acan tah ngaos hikam teh gitu. Di Al-Ikhlas mah terus ngaos hikam. Wah, itu kitab gede teh gitu ya gitu. Alhamdulillah ngiring bingah mugia istiqomah dugi ka tamat. Itu salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kita pada malam hari ini bersimpuh di rumah Allah ya, sama-sama hadir di dalam pikiran dan hati kita ini apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menyatakan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini anugerah yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tos dilantunkan surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 20 hiji 22 mungkin tadi ya, bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi besar yang dibesarkan oleh Allah yang maha besar gitu ya. Nah, oleh karena itu saya khawatir tidak proporsional menjelaskan sosok junjungan Rasulullah yang dibesarkan oleh Allah maha besar ketika dijelaskan ku Suparman jadi letik. Itu kan bahaya ya. Kuluna agung mulia ku sabab itu bisa ngajelaskan jadi letik, dosa lah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, saya karena diamanahi oleh Pak Ketua DKM, katanya ada pengajian umum ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi gitu ya. Nah, insya Allah ya bihasbi ma'arabtu ya, sakadar saukuran anu dikanyahokeun ku pribados, nu teu dikanyahokeun punten teu tiasa gitu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Allah, Allah tulis ya, mudah-mudahan kita tercatat termaktub di dalam deretan nama-nama yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab penting ya cinta kepada Rasul itu. Sahur Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah gitu ya. Sing sahaja ma nu ngahirup-hirup menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang-orang yang mencintai aku ya.
Siapa yang mencintai aku, maka nanti jaminannya dia akan bersamaku di surga. Hoyong ke surga, hoyong tepang sareng Nabi, hoyong ngariung sareng junjunan nu selama kita hidup, ya kita berusaha untuk mencintai beliau, gitu ya. Kenapa? Karena kita ini durasi waktu saja sudah 1500 tahun, 15 abad. Ya. Kalau kita jarak ke tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 8.500 km coba. Jadi kita secara waktu diakronik jauh, secara jarak juga jauh. Tapi anugerah Allah ya di Indonesia ini, di Nusantara ini mayoritas agamanya adalah agama Islam, gitu ya. Nah, ini anugerah. Bapak dan Ibu tiasa dibuka di Quran surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh anugerah dari Allah yang terbesar bagi orang-orang mukmin ini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari jenismu sendiri. Ya, dari jenis kita. Rasul itu di dalam kitab berjanji kana wa kana Rasulullah. Ya. Ahsan, ya. Jadi ahsanun nas, manusia yang paling baik. Khuluqan, khulqan wa khuluqan. Jadi manusia yang secara fisik pangtungan sampurna. Jadi hidung itu mancung nanti proporsional. Kan orang Arab panjang ting hidung nanti. Orang Barat panjang ting. Mun ngaleut pakai gelas. Nurana badag teh irung gitu ya, nu nyecep teh. Makanya orang-orang Barat, orang-orang Arab laletik gitu teh. Gitu ya. Nah, Rasulullah mah proporsional. Hidungna ya mancungna, socakna, raut mukana, tangtunganana, dadana dan lain sebagainya, itu ahsanu khulqan wa khuluqan. Termasuk khulqan, akhlak, perangai, perilakuna. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sosok agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tiada tanding. Ya, sanajan urang saha terang Nabi nupang kasepna saha Nabi Yusuf. Tapi jika dibandingkan saulah Kangjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap paling ganteng, paling sosoknya lebih bagus gitu. Nah, apalagi tadi khuluqan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya Allah ya, ketika bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan sama-sama ya beserta siapa? Almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, maka nanti di hari kiamat disarengkeun. Jadi lamun urang cinta ka Rasulullah, insyaallah engke ditepangkeun sareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab, terang Abu Lahab, iraha kenalan. Gitu ya. Terang teh tina naon? Tina surat teh ya. Tabat siada Abi Lahab. Eta dina Quran teh keur dicerekan eta teh ya. Tabat siada Abi Lahab, celaka. Ya, kedua tangan Abu Lahab. Tapi ternyata Abu Lahab ini tahfiful adab kulla yaumil isnen, diringankeun azabna setiap poe Senen. Eta Abu Lahab. Kunaon Abu Lahab? Ku Allah diringankeun azabnya dina setiap poe Senen. Ternyata gara-gara ketika Aminah ya mengandung kemudian akan melahirkan. Jadi Aminah itu suaminya Abdullah. Nah, Abu Lahab teh adik ipar. Abu Lahab teh adik ipar. Tapi Abu Lahab riang gembira ketika Aminah ini akan melahirkan. Sampai riang gembiranya apa? Salah seorang budaknya gitu ya, kata Suhaibah atau apa lupa nih. Itu dimerdekakan ku Abu Lahab, nggak sebenarnya merdeka ya enak. Ku sabab naon? Ku sabab gembira Aminah bade ngalahirkeun. Jika eta Abu Lahab biasa nusok di layanan sagala ku pembantu, dimulai naon nyadiakeun tuangeun, leueteun, angon, termasuk ngurus bumi. Hari tama ku nyalira jeung teh ngopi ge jigana ka dapur ku sorangan gitu Abu Lahab teh gitu. Paning ku naon ngabebaskeun pembantuna eta. Ku sabab naon? Ku sabab senangna Rasulullah akan lahir gitu ya. Tak eta Abu Lahab wae nu seneng ya akan kelahiran Rasulullah SAW seperti gitu gitu. Komo deui urang lah gitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan ikhtiar kita mencintai Rasulullah SAW, memotivasi kita untuk senantiasa apa? Ya bersolawat gitu ya. Sebab di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima gitu ya. Itu. Jadi ketika Allah itu memerintahkan sesuatu biasanya tara dicontohan, tara disarengan. Aqimus sholat, Allah sholat ente. Wa atu zakat, tunaikan zakat, Allah zakat ente. Tadina sholawat mah sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi gitu ya, bersolawat kepada Kangjeng Rasulullah gitu. Nah sholawat eta maknana naon? Ya, pertama adalah mengagungkan, kedua memuliakan, ketiga Allah merahmati Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah ya kami utus kamu Muhammad melainkan disiapkan untuk menebarkan rahmat bagi sekalian alam begitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, oleh karena itu tadi ketika Allah mengutus Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita hari ini masih istiqomah di dalam keimanan, itu anugerah yang paling besar gitu ya. Oleh karena itu saya dapat ijazah ya dari seorang kiai, coba baca katanya tiap hari
insya Allah rizki mualat ya ayak we gitu, rizki teh mayeng ya. Nah, soal mayeng berkahan gitu ta. Ternyata apa? Baca tiap isuk jeung sore 3 kali Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasula. Sok banget sarangan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasula. 3 kali eta enjing sareng sonten insya Allah gitu ya rezeki. Tapi tos nganoa eta cicing we sila di masjid teu ikhtiar gitu ya, ulah kitu ikhtiar mah ikhtiar ya, jalan utlubul hawaij bi izzatin nafs ya, cari oleh kamu sumber-sumber kebutuhan yang akan memenuhi ya kebutuhan kita biizzatin nafs, dengan kemuliaan jiwa. Jadi orang sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina milari kahirupan teh kedah naon dibarengan ku kemuliaan jiwa. Jadi kedah usaha teh nu leres-leres, nu bener, nu halal ya, mudah-mudahan rezeki ge halal sareng barokah ta eta gitu ya gitu. Jadi ketika Allah diridhoi oleh kita sebagai Rabb, Rasul sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Islam sebagai agama kita, saya kira itu komitmen kita ya, setiap saat memang yang harus diperbaharui gitu ya. Wajar izin ke Allah lu maparin rezeki gitu ya, izin ke Allah urang oge naon disalametkeun dina hirup teh ngagem ajaran Islam anu oge diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna ya, dari sisi tadi kemanusiaannya ya. Jadi dari sisi kemanusiaan sempurnanya sebagai apa? Makhluk paling sempurna. Benten sareng kasampurnaan saha? Allah Subhanahu wa taala. Ngan eta di antara makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan gitu ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana ya sesungguhnya memberikan kepada kita ruang-ruang seperti ini ya, majelis-majelis seperti ini diisi untuk apa? Ya, memperkuat, menebalkan kembali iman yang sudah ada di dalam kita ya. Gitu. Tambah lagi. Nah, sekaligus bagaimana kita di dalam mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi senang kita bersolawat. Selain orang solawat dina solat ya, dina solat gitu. Oleh karena itu setiap kita memiliki niat untuk melakukan sesuatu, maka selain doa nu biasa ya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, gaduh hajat orang, gaduh pangabutuh Allahumma sholli ala Muhammad, nuju bahagia, nuju sedih, nuju kengeng cocobi, nuju kengeng anugerah cobi orang senantiasa baseuh letah orang sikir salah satunya nyaeta sholawat ke Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kenapa kata Rasul inna sholatakum ma'rudatun alayya ya, sesungguhnya sholawat kamu itu sampai kepadaku dibawa oleh malaikat
ditaros ku para sahabat. Wa kaifa sholatana ma'rudatun alaika faqad arimta. Bagaimana wahai Rasul, salawat kami sampai kepada engkau sementara engkau sudah mati, hancur dimakan cacing tanah. Kemudian orang Kangjeng Rasul pupus tahun sekian abad yang lalu. Nah, itu sempat ditanyakan oleh para sahabat. Ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha harromal ardo ala ajsadil anbiya. Gitu ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk bisa menghancurkan jasad-jasad para anbiya. Makanya orang-orang soleh gitu ya, termasuk tadi para rasul, nah itu bumi itu tidak, cacing-cacing itu tidak berani. Nah apalagi ya ruhnya Kangjeng Rasul SAW ya tetap abadi hidup. Makanya kita wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah bahwa itu mati, tetapi Allah tetap menghidupkan. Nah itu, oleh karena itu ya kita senantiasa tadi sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Allah ya salah satunya tadi ya bersolawat gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita itu mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kenapa? Karena Rasul ini seperti Pak Haji Encep sok ninung pameka pungkur Imam Pak Haji sok ngaos surat At-Taubah akhir terus bajinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Kangjeng Rasul ini kalau Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim ya, nah Rasul ini memiliki sifat Rauf Rahim. Nah itu. Jadi Ar-Rauf Ar-Rahim gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan Rauf? Ra'fatun taqtadil ihsan ilal mahrum. Jadi kalau di kita itu ada muncul gitu ya gerentes rasa iba, rasa kanyaah, hayang ningali batur teh terhormat, eta Ar-Rauf. Jadi urang teh ningali batur teh hayang si eta teh sukses ya, si eta teh hade we pokona, ta eta Ar-Rauf. Gitu ya. Urang makan lain kitunya ningali batur sukses teh kakak izin. Kakak izin. Si eta sukses gaya mobil anyar gitu ya. Angke ge jigana tadi ieu mah pinjol jigana teh muridnya atau judol jigana teh gitu ya. Urang mah kan gitu gitu. Ningali batur sukses teh sok hasud. Riweuh, iri dengki gitu. Ternyata Rasul Ar-Rauf. Tah, bagaimana kita ini meneladani Rasul salah satunya Ar-Rauf gitu. Jadi ningali batur teh nyaah we, nyaah lain nyaah mere. Urang mah kan nyaah teh nyaah mere ya sagalana gitu. Iman nyaah teh bener deudeuh gitu ya. Nah, oleh karena itu salah satu kesuksesan ya dalam falsafah orang Sunda, urang teh disebut sukses katanya ketika boga batur hirup nu deudeuh ya. Mun urang naon boga batur hirup nu nyaah ka urang, salah satunya naon pasangan urang gitu ya. Jadi istri ka suami deudeuh, suami ka istri deudeuh gitu ya, lain malah geuleuh ieu mah gitu, geuleuh izin hayang ganti deui jiga nanti kan gitu ya. Itu
Jadi ditinggali kakak jadi geleh kan gitu ya. Nah, jadi ar-rauf ra'fatun taqtadil ihsan ilal mahrum. Bahkan ketika kita nyaah itu mendukung agar orang itu tadi jadi baik gitu. Nah, itu mah kan hebat Rasul seperti itu. Itu banyak. Suatu saat tadi sebagai asbabun nuzul tadi ya surat apa Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasul itu kita kalau mau neladani Rasul, ada orang mah guru. Ya, Rasul itu juga guru hebat. Ada orang mah tentara belah mana hayang nyontoh ka Rasul. Rasul itu panglima tentara hebat. Ada orang mah ya sebagai kepala keluarga, Rasul itu uswah fil usroh dalam membina keluarga. Uswah fil qiyadah dalam kepemimpinan. Ya, uswah fil muamalah, uswah fil ibadah, uswah fil akidah syariah dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi hasanah. Semua unsur-unsur yang ada pada Rasul mengandung hasanah, gitu ya. Baik usrohnya dan sebagainya. Suatu saat bahwa beliau itu sebagai panglima ahli strategi perang. Perang Badar sanu kengeng, kaum muslimin atau kaum kafirin? Kaum muslimin. Perang Uhud sanu kengeng, kaum kafir. Nu tadina umat Islam rek menang aya nu hianat. Akhirna eleh. Nu katilu aya disebut dengan perang Khandaq, ya. Nah, jadi perang Khandaq ini yang disebut perang parit, ya. Nah, ada salah satunya tokohnya itu tadi Salman Al-Farisi, ya. Ini Salman Al-Farisi ini diceritakan mah dia teh budak. Padahal dia itu ahli ya. Ia dari Palestina tahu kabar tentang kenabian Rasulullah SAW dari apa? Para rahib, para pendeta. Ya, dari para rahib, para pendeta. Salman penasaran, hayang nyaho bener henteu Rasul. Nah, dia cara mendekati Rasul itu tadi dia menjadi budak. Padahal itu hebat ilmu, hebat strategi, hebat dan sebagainya, gitu ya. Dan ternyata ada beberapa tanda-tanda yang dia setelah melakukan penelitian benar bahwa Muhammad bin Abdullah ini Rasul. Akhirnya apa? Dia beriman dan masuk Islam. Dan ternyata itu ahli strategi juga, ya. Bersama Rasulullah SAW ada kabar bahwa orang-orang musyrik Mekah ini akan menyerang, ya, kaum muslimin sebanyak 10.000. Kemudian yang di Madinah juga orang-orang Yahudi Nasrani musyrik juga 2.000. Jadi 12.000 coba bayangkeun. Rek digempur umat Islam ku 12.000. Nah, Nabi berpikir ini bagaimana strateginya, gitu ya. Nah, kata Salman, sudah saja kita bagian utara ini dibuat parit. Jadi sebanyak kurang lebih 15 km itu dibuat parit dengan kedalaman 3 meter, lebar 5 meter. Itu strateginya. Kenapa? Yang memungkinkan ketiga serangan kuda itu tidak bisa mengompat itu. Kan 5 meter lumayan lah. Di kuda itu terperosok dan tidak bisa naik lagi kan gitu. Nah, itu ide dari Salman Al-Farisi, gitu ya. Beserta Nabi, dan betul di perang Khandaq ini kemenangan ada di tangan kaum muslimin, gitu ya. Nah, ketika membangun parit yang 15 kilo, coba bayangkan
lebar 5, dalam 3. Itu para sahabat ini kerja, dia ya kerja sampai yang satu yang lain aduh lapar nih, logistik sudah kehabisan logistik, coba gitu ya. Ternyata bagaimana mereka tetap bekerja, suatu saat terlihat tersingkap dari baju mereka, perutnya diganjal dengan batu, diganjal batu, saking lapar tapi tetap bekerja gitu ya. Nah, kemudian mereka mau ngeluh kepada Rasulullah seperti apa, gitu ya. Ternyata suatu ketika Rasul itu ada batu besar gitu ya, yang batu besar itu cuk urang hese didongkel lah gitu ya oleh Rasul, sini balincong mau orang melah gitu ya, balincong lingis ke dia. Ternyata ketika Rasul ngangkat itu tersingkap jubahnya, apa yang dilihat di perut Rasulullah SAW? 2 batu yang lebih besar sebagai penahan perutnya. Jadi itu contoh gitu ya, bagaimana seorang panglima, presiden lah istilah kita, ketika rakyatnya kondisi seperti itu, maka pemimpin lebih kondisinya seperti itu gitu ya. Terus ngeluh para sahabat, wahai Rasul, ini gimana? Ternyata ada di antara para sahabat itu, lupa lagi saya namanya, tidak dicatat ya. Saya di rumah ada bahan untuk membuat roti dan ada anak kambing. Kemudian sahabat itu pulang, wahai istriku, apa bahan makanan yang tersedia? Oh ada, wahai suamiku, ini bahan roti segini, kemudian anak kambing, anaknya kambing, sudah saja kita sembelih, dibuatlah roti berisi daging kambing. Ternyata itu cukup 3 porsi ya untuk keluarga ada, dan disisakan 3 porsi untuk siapa? Niatnya sahabat itu untuk Rasulullah. Wahai Rasul, saya tadi sudah pulang ya, kemudian mohon Rasul untuk pulang dulu untuk nyicip roti plus daging kambing tadi untuk Rasul. Rasul langsung, wahai para sahabat semua yang kerja, itu yang kerja itu kalau tidak salah ada 500 orang. Wahai para sahabat, sekarang kita akan sama-sama menikmati jamuan. Waktu atoh kabeh gitu. Ukur capek nunggus diganjel saumura ieu aya jamuan. Sahabat nu tadi nu ngajak Rasul kaget. Wahai Rasul, maaf ini untuk Rasul saja, kata Rasul. Enggak, semua kita. Itu dibawa, diabringkeun ke rumah sahabat, itu sahabat Jabir kalau tidak salah itu. Kata Rasul, silakan ngantri 10 orang 10 orang. Gitu kan? Jadi 500 dibagi 10 seberapa? 50. Kita ngantri sampai 50 kali 10. Nu hiji masuk, makan, kenyang. Dilihat masih utuh lagi. Sampai terakhir yang 500 itu kenyang semua. Nah, itulah yang disebut apa? Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya bahwa mukjizat Rasulullah SAW itu ya datang dalam kondisi-kondisi seperti itu sebagai apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, nu kitu mah disebatna Bapak dan Ibu, disebatna mukjizat hisi. Ya seperti naon? Nabi Musa naon ieu mukjizatna? Tongkat menjadi ular. Nabi Ibrahim tidak, hangus dibakar. Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah, mukjizat seperti itu mah hisi, tidak bisa diulang lagi, tidak bisa didemonstratifkan lagi. Nah, ada
mukjizat terbesar Kangjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Al-Quran. Eta mah disebutna mukjizat maknawi, gitu ya. Di sanes hisi nu maknawi mah sepanjang hidup. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatih, ya. Tingawitan beliau tadi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan lagi kepada umat, kepada para sahabat. Nah, di dalam rangka tadi kita mencintai Rasulullah SAW, mari ya kita kembali untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, gitu ya. Urang teh kadang-kadang ningali murang kalihnya hoyong rajin baca Quran, gitu ya. Sabab mana ya, baterai namanya. Jadi sabab non ya budak-budak urang ayeuna tantanganna beda sareng zaman urang keur murang kalih. Ayeuna mah ngagupay HP we gitu kan. Ngagupay mainan. Kadang-kadang aya ti urang teh Allah hayang boga budak ya naik subuh di rumah teh naon baca Quran. Ongko ka budak hayang urang teh baca Quran. Ya teu nyontohan arek kumaha. Gitu ya. Oleh karena itu ya kita sebagai orang tua contohan. Yuk mari kita memberi contoh ya. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Ya, terangilah, ramaikanlah rumah-rumah kita ini. Yaitu apa? Bisalat wa qiraatil Quran. Dengan kita rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah dan juga kita membaca Al-Quran. Tadi hari sholat wajib mah urang sunnahna berjamaah ya, insya Allah ini sekalipun masjid ya ini istilahnya besarnya dibanding al-inayah mah misalkan ya kesabaraha, tapi insya Allah senantiasa di sini terlaksana berjamaah ya setiap waktu, insya Allah penuh istiqomah. Nah gitu ya. Nah nembe upami sholat sunat ya mangga eta laksanakeun di bumi. Nah, wa qiraatul Quran termasuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah itu salah satu ya sunnah. Nah insya Allah eta baca Quran bin nazri upami ditingali eta obat anti pikun insya Allah gitu ya. Jeung hoyong urang obat anti pikun eta we ngaos Al-Quran insya Allah gitu ya. Jadi itu salah satunya jadi obat sehat lah gitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana sosok Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Mekah kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Jadi sabaraha jumlahnya 23 tahun. Nah, Rasul nampi wahyu kurang lebih tadi dina durasi 23 tahun eta. Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari digenapkan 23 tahun. Ari urang sakali pengajian ge langsung kaharti kabeh nya moal bisa gitu lah gitu. Oleh karena itu kita itu apa? Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, isinya Nabi wae 23 tahun. Ya, komo deui urang. Maka urang masa umur hirup long life education. Ya, sepanjang hayat kita itu belajar. Insya Allah gitu ya. Jadi mun sakali kieu mah jaba waktu terbatas dan lain sebagainya,
hayang langsung paham tuh dijelaskan tadi Kangjeng Rasul rusak itu agung gitulah itu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita senantiasa termotivasi tadi selain Al-Quran, ilmu-ilmu lusanesna, ilmu tauhidna, ilmu fikihna, ilmu akhlak tasawufna, seperti tadi hikam itu akhlak tasawuf itu ya. Alhamdulillah masjid sudah memfasilitasi, tinggal kitanya mau enggak. Ustaz alhamdulillah sudah ada ya anugerah ya. Ya, kenapa? Ciri katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah kita itu menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, dipahamkan urusan agama gitu ya. Nah itu jadi alhamdulillah ya, aset yang harus dimulai motivasi kita untuk sama-sama apa? Ya banyak belajar. Sebab apa? Tadi yatslu alaihim ayati wa yuzakihim, dan dengan Rasul itu diutus adalah membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Ya, dari apa? Dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, dibersihkan. Gitu ya. Dengan kedatangan Rasul, dengan ajaran Rasul, dengan Islam itu insya Allah. Nah gitu ya. Gitu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Terus Rasul pun senantiasa melaksanakan taklim ya dengan para sahabat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam masuk ke Nusantara itu ada yang menyatakan, ini terutama sejarawan-sejarawan dari Belanda ya, dari Eropa. Katanya abad ke-13. Kenapa? Karena sudah berdiri kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam. Tapi kata Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Islam sudah masuk ke Nusantara atau ke Indonesia ini sudah sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7, langsung dari Mekah ya, oleh para pedagang Muslim ya, gitu ya, oleh para pedagang Muslim gitu. Nah, kata orang Eropa tadi, Islam luka Indonesia mah cenah geus loba kacampuran adat tradisi di India, di Gujarat. Nah, kita kan tahu teori Islam dari mana? Dari Gujarat. Nah, itu teh dibawa oleh salah satu tokohnya Snuk Hurgroy. Nah, jadi dulu ada arsitek kolonialisme imperialisme yang Snuk Hurgroy. Nah, dia itu sarjana Leiden University, kemudian ahli bahasa-bahasa Semit, ya sastra-sastra Timur Tengah, bahasa Arab dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini untuk menguasai Muslim Indonesia? Ah, nanti ini Snuk ini sudah disiapkan. Sehingga Snuk itu ketika ke Mekah dia masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdul Ghaffar. Jadi Abdul Ghaffar, dia ahli berbagai literatur Islam bisa, sehingga di sana pun banyak bertemu dengan ulama-ulama Jawi, ulama-ulama Nusantara, bahkan dengan tokoh Sunda Kiai Haji Hasan Mustofa yang diabadikan jalannya di PHH Mustofa, Panghulu Haji Hasan Mustofa. Nah, itu ketemu dengan Snuk, sehingga ketika Snuk ke Indonesia yang menjadi mediatornya adalah Haji Hasan Mustofa. Ya, Haji Hasan Mustofa jadi penghulu di Aceh,
kemudian juga penghulu di Bandung. Ya. Nah, Snuk ini arsitek. Kenapa? Karena Islam di Nusantara, di Indonesia ini bisa menggantikan agama-agama, keyakinan-keyakinan yang sudah lama ada dan dianut. Ternyata cukup cepat ya ajaran Islam dianut, diterima oleh masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Gitu ya. Kenapa? Yang pertama, Islam itu kekuatannya pada nilai tauhid. Jadi tauhid yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan agama sanesna kan Tuhan teh aya 3. Aya Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wis. Aya nusuk Tuhan menciptakan, Tuhan melindungi merawat, ada Tuhan yang merusak. Coba cuk ieu jaga ieu, cuk ieu rusak we kan gitu. Parebut atuh kan ya, pengaruh gitu. Nah, gelut gitu kan. Nah, di Islam anu diajarkeun teh agama teh tauhid we. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Sehingga ketika Umar bin Khattab itu ke Persia, maka di Persia ini ada Panglima Rustum yang sudah menerapkan itu penjajahan ya, perbudakan waktu itu. Jadi hamba sahaya ini dulu di era-era sebelum Islam termasuk di Nusantara. Jadi Nusantara itu pemasok budak-budak ke luar negeri gitu ya. Nah, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukan pada saat itu datang ke Persia. Kata Rustum, apa kamu datang ke wilayah kami bawa pasukan lagi? Nah, ini dulu kan Sayyidina Umar, khalifah kedua ini ya menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, salah satunya itu Panglima Sa'ad. Kata Sa'ad, ja'ana tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil ma'bud. Bahwa kami datang ke sini untuk membebaskan perbudakan manusia terhadap manusia lain, penghambaan manusia satu terhadap manusia lain untuk hanya menghambakan diri pada Allah. Itu. Jadi agama Islam disebarkan teh disebut futuhat, ngamerdekakeun. Gitu ya. Nah, oleh karena itu orang-orang Hindu Buddha yang tadinya hidupnya apa? Ada kelas-kelas ya, ada kelas elitna, kelas tentara, sudra, paria, itu kan ayahnya Brahma, kesatria, sudra, paria, lu paling pahit paria dihanap. Gitu kan eta. Iya, eta budak pisan eta. Ku Islam, ketika Islam datang ada proses seolah-olah merdeka, mereka sama ya, derajatnya di sisi Allah tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada Arab, tidak ada ajam, semua di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Eta ternyata kunci yang masyarakat Nusantara agama tos kuat, agama formal, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sudah berdiri, bisa melepas. Untuk apa? Untuk menganut ajaran baru. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa ajaran Islam ini mudah dilaksanakan, dipraktekan. Ya, al-Islam dinun yusrun wa wus'atun. Hiji agama nu gampang, nu lapang. Contoh ya, pami menuju perjalanan Bapak saum, boleh buka. Nanti gentos we dina hari-hari yang lain. Kalau kita perjalanan sholat tong dipakai ribbon,
jamak kosar dan sebagainya disebut rukhsah. Nah itu. Ya. Nah, jadi itu mudah. Nah kemudian juga bahwa Islam itu tadi menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang beradab. Ya. Bapak upami ka Borobudur tingali relip-relip di Borobudur. Bagaimana masyarakat Nusantara itu ya dari udah ke atas itu terbuka saja. Bahkan di Masjid Cirebon Sang Cipta Rasa itu juga masih ada ornamen seperti itu. Itu ya. Nah, datang Islam ke Nusantara paling tidak nutup aurat, paling tidak bebersih nu tadi datara mandi ge ya wudu nya mandi ya nutup aurat itu ya paling tidak itu kan gitu. Itu artinya bahwa Islam memberikan warna peradaban bagi wilayah-wilayah masyarakat-masyarakat yang bersentuhan dengan Islam. Nah, oleh karena itu ketika Islam itu diterima ya kita mah alhamdulillah ini disyukurinya apa? Sudah dapat warisan dari siapa? Orang tua kita. Ya, pas bro lahir ke dunia teh urang mah langsung diadanan. Nah, itu patut disyukuri. Nges langsung Islam urang makan gitu ya. Islam. Majan Islam. Nah, Islam turunan. Nah, oleh karena itu tadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, bagi kita diperintah oleh Allah supaya tolab ilmu, ngagem keyakinan Islam kudu diilmuan. Makanya dulu setelah mereka menganut Islam ya muncul ulama-ulama ya dari mulai surau, madrasah, kemudian pondok, pesantren, masjid, langgar dan sebagainya dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengajarkan Islam. Nah, itu tadi. Jadi Islam rukun agama yang saberiji Bapak. Rukun agama yang saberiji. Tuhan ragu kayaknya ditaruh rukun agama teh. Rukun agama teh ayat 3. Hiji iman, 2 Islam, katilu ihsan. Rukun agama nu berkaitan sareng keyakinan sareng akidah eta iman. Ya, patekadan. Makanya rukun iman yang sabiji genep, iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab, ka rasul, kiamat sareng kono dan eta wilayah-wilayah akidah di dalam agama. Nu kadua rukun agama teh Islam. Nah, berkaitan dengan naon? Syariah, hukum-hukum, ya praktek-praktek. Nah, oleh karena itu bukan sekedar ganti keyakinan iman, tapi praktekna mana? Anu sederhana naon anu katingali sehari-hari salat gitu ya eta. Makanya rukun Islam praktek sadayana dimulai syahadat praktekkeun gitu ya, malah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, praktek. Jadi dibenerkeun ku hate ya, diyakini ku hate, diikrarkeun ku lisan, kayak diamalkeun ku anggota badan, mulai non salat, terus naon deui zakat, saum, haji, itu praktek. Jadi Islam adalah rukun agama. Di dalam implementasi kita sebagai orang yang menurut agama, mana syariahna, mana praktek-praktek ibadahna dina agama. Nah, namanya nu katilu rukun agama teh naon?
ihsan. Jadi ihsan mah nampilkan segala peribadatan orang sesuai syariah yang ittiba kepada contoh Rasulullah SAW dipersembahkan secara baik gitu ya. Nah, dina perilaku naon ada ahlakul karimah. Jadi orang teh kudu akhlak sae. Saha contoh akhlak nupang saenya neta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi mana contohnya sholat teh sanes gerakan wungkul, sanes bacaan wungkul, tapi hati lagi kedah husu teh eta ihsan. Ya, muraqabah, ngarasa, diawasi, dilihat, diperhatikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi eta nya rukun agama kedah naon serius kedah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Rasul pun ya wa yuzakim wa yu'allimu kitab wal hikmah. Quran yang sudah diterima oleh Rasul diajarkan, dipahami. Quran cenah lawan masih kene global, masih kene ringkes ya dijelaskan kunaon ditafsiran ku hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mata kurang tadi belajar hadis tadi ada Bukhari, Muslim ya yang sudah standar hadis sahih. Kenapa? Di dalam praktek agama kita harus tahu dalil-dalil, keterangan-keterangan supaya naon yakin dina ibadah gitu. Sebab orang dina ibadah teh kahiji kedah sah, kadua kedah sampurna, katilu kedah ditarima ku Allah Subhanahu wa taala eta kedah diilmuan. Alhamdulillah tadi Masjid Al-Ikhlas sudah menyediakan ya program-program bagus nah ini. Insya Allah ya sebagai apa? Sebagai nikmat yang tak terhingga yang patut kita syukuri, kita jaga, kita makmurkan Masjid Al-Ikhlas ini nah, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasul ini mempraktekkan seluruh aspek-aspek kehidupan, menunjukkan al-masalul a'la. Jadi contoh ideal. Yang naon wae anu dilakukan ku Kangjeng Rasul ideal. Oleh karena itu kalau kita mengidolakan siapapun selain Rasul, mungkin ada kelebihannya pada aspek-aspek tertentu, tapi justru banyak terlihat terungkap kekurangannya pada bagian-bagian yang lain. Jadi kadang-kadang orang menokol sesuatu, waktu saja berjalan bisa robah orang makan gitu. Kenapa? Karena kita itu sama banyak kesalahan, kekurangan. Tapi kalau Rasulullah insya Allah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saya kata Rasul kumaha idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan wa idza tado samhan. Jadi Allah merahmati tadi ya, Rahim tuh Ar-Rauf Ar-Rahim. Emutkeun ya. Nah, yang kedua itu Rahim, sifat Rasul itu. Salah satunya rahimallahu, Allah akan merahmati siapa saja apabila dia ba'a menjual sesuatu samhan, toleran. Jadi orang upah menuju ikhtiar, menuju bisnis, nyari keuntungan tong satabreng ya. Kudu manusiawi. Orang modal sakieu dijual sekian. Suatu saat orang nyesal. Nah, jadi kata Nabi kalau jual jangan sampai orang yang beli barang kita itu nyesal di kemudian hari. Ya toleranlah, ada keuntungan boleh. Termasuk wa idashtaro samhan, apabila kita juga membeli ya toleran. Pasar tukang kangkung coba iya bang sabaraha mangga 4 ribuan 10 ribu tilu iket
ditawarkan kurang 10.000 opat atau 5 iket kira-kira eta model gitu ya. Jadi batinna itu sabaraha urang satabrang hari penampilan gagah kan gitu kadang-kadang gitu ya. Kata Nabi mun ngabeli mun ngajual samhan toleran lah. Yang penting apa? Ada keberkahan. Bagaimana kita tadi bertetangga, bagaimana kita ya berinteraksi bermuamalah dalam berbagai aspek, maka contoh teladan yang kita punya sudah cukup, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu sekali lagi bahwa kita pada malam hari ini alhamdulillah bisa silaturahim, ya, dimana silaturahim ini menyambungkan tali kasih sayang yang rahim ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang di dalamnya apa? Silatul ilmi wal fikri. Jadi kita senantiasa saling share, ya, bertukar ilmu, pemahaman, pengalaman satu sama yang lain, ya. Saya mohon maaf bila misalkan menggurui dan sebagainya, insya Allah tidak, ini karena diamanahi saja. Ya, sesungguhnya di depan saya banyak guru-guru saya, banyak senior-senior yang tentunya lebih istiqomah dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kemudian silatul amal wal ikhtiar, mudah-mudahan dengan silaturahim ini tersambung dina program-program urang kahirupan sanesna, ya, termasuk di dalam mencari penghidupan. Insya Allah nu sering silaturahim ku Allah dilapangkeun rizkina, dipanjangkeun yuswana. Yang ketiga, mudah-mudahan kita terbentuk silaturruhaniyah, ya, terikat secara ruhani, secara batin, bahwa umat Islam itu kal jasadil wahid, ya, seperti tubuh yang satu. Mun suku titajong soca merebay cai mata, mulut ngagoak, nah seperti itu. Nah, oleh karena itu saat ini tentu yang dibutuhkan oleh kita teladan dari Rasulullah adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan, duduluran diikat ku samakna akidah, samakna syariah nu kita laksanakeun, sama-sama na agama nu diagem, anu dianut nu dilaksanakeun ku urang sadayana. Barangkali demikian, mohon maaf bila saya kurang humor, karena itu bisa humor hayang nama seperti susanes, tapi terbiasa terus terang. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan silaturahim ini ada manfaatnya. Kita bisa sama-sama menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti bisa sama-sama berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam rahmat, hidayah, ampunan, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan doa, Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wasallim waradiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka bimaqil izzi min arshika wa muntaha rahmah min kitabika wasmikal a'zam wa jadikal a'la wa kalimatika tamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya nafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amran, Allahumma ya mujibad da'awat birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana waqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adal adawata kulluha min bani Adam alaihi salatu wassalam hayya wa yahiqul qawla al-kafirin wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khosaro. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.